Ya, masa revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR menjadi bola panas karena diduga dilakukan secara cepat dan ugal-ugalan dengan tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 60 tahun 2024 soal syarat pencalonan calon kepala daerah. Putusan yang terbit menyatakan syarat ambang batas pencalonan Cakada sebesar 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu tidak berlaku. MK memutuskan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tersebut inkonstitusional bersyarat. MK menetapkan syarat pencalonan Cakada untuk pemilihan gubernur serta bupati atau wali kota bagi partai politik atau gabungan partai politik pengusung cukup dengan memperoleh 6,5% sampai 10% pada pemilu sebelumnya. Badan Legislatif DPR RI langsung mengadakan agenda pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan tersebut keluar. Revisi Undang-Undang Pilkada yang dibuat DPR ini berpotensi menganulir putusan MK nomor 60 tahun 2024 dengan mengembalikan syarat pencalonan Cakada kepada aturan lama. DPR berdalih revisi Undang-Undang Pilkada sudah dibahas jauh-jauh hari dan akan menyesuaikan hasil putusan MK terbaru. Nyatanya, balik DPR RI malah mengutak-atik hasil putusan MK nomor 60 tahun 2024 dalam rapat panja revisi Undang-Undang Pilkada di DPR. Setelah DPR dan pemerintah menganulir putusan MK serta berencana menggolkan revisi Undang-Undang Pilkada, protes dari masyarakat sipil meletus di Jakarta dan sejumlah daerah. Elemen masyarakat sipil seperti buruh, mahasiswa, aktivis, budayawan, hingga akademisi melangsungkan aksi unjuk rasa dengan menolak revisi Undang-Undang Pilkada dan mengawal putusan MK. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan lembaganya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi bila revisi Undang-Undang Pilkada tidak disahkan sebelum 27 Agustus 2024. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan penundaan sidang paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada bukti DPR mengikuti aturan yang berlaku. Sidang paripurna ditunda lantaran jumlah anggota DPR yang hadir tidak mencapai quorum. MK dalam putusannya mengubah syarat pencalonan kepala daerah dari 20% menjadi persentase berbasis jumlah daftar pemilih tetap di Pilkada 2024. Sementara Komisi Pemilihan Umum khawatir akan dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika langsung menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah tanpa konsultasi dengan DPR. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan meski putusan MK bersifat final dan mengikat, KPU tetap harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi 2 DPR RI. Tim